Welcome back to our online class. Today we will learn about branching structure. Jangan pindah channel dulu. Kalian sudah berada di jalan yang benar kok. So, biar tambah benar, klik dulu tuh tombol subscribe-nya. Branching dari asal kata branch atau berarti cabang. Percabangan dalam algoritma dilakukan untuk mengambil keputusan terhadap suatu kondisi. Dalam flowchart, percabangan ini digambarkan dengan bentuk layang-layang. Terdapat beberapa struktur percabangan yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Struktur percabangan yang pertama adalah struktur if, yang digunakan untuk satu pilihan keputusan saja. Berikut ini adalah contoh struktur percabangan if. Pada bentuk layang-layang, diberikan kondisi pengecekan apakah nilai lebih besar sama dengan 70. Dalam bahasa pemrograman Python, dituliskan dengan kode program if nilai lebih besar sama dengan 70. Jika kondisi ini terpenuhi dan bernilai true atau yes atau ya, maka alur program akan bercabang dan menampilkan "Selamat, Anda lulus". Setelah bercabang, program akan kembali ke alur utama, sama seperti jika kondisi tidak terpenuhi, yaitu menampilkan ucapan terima kasih. Maka dapat disimpulkan, struktur percabangan if melakukan percabangan hanya pada satu kondisi dan untuk satu keputusan saja. Setelah itu akan kembali ke alur utama. Struktur percabangan yang kedua adalah struktur if-else, yang digunakan untuk melakukan percabangan kedua cabang keputusan sesuai dengan kondisi true atau false. Berikut ini adalah contoh struktur percabangan if-else. Pada bentuk layang-layang diberikan kondisi pengecekan apakah nilai lebih besar sama dengan 70. Sama seperti contoh sebelumnya. Perbedaannya terletak pada percabangan keputusan yang didasarkan pada kondisi nilai. Jika kondisi ini terpenuhi dan bernilai true atau yes atau ya, maka alur program akan bercabang dan menampilkan "Selamat, Anda lulus". Namun, jika kondisi ini tidak terpenuhi dan bernilai false atau no atau tidak, maka alur program akan bercabang dan menampilkan "Maaf, Anda gagal". Maka dapat disimpulkan, struktur percabangan if-else akan melakukan percabangan untuk satu kondisi pengecekan dan menghasilkan dua cabang keputusan. Lalu setelah itu akan kembali lagi ke alur utama. Struktur percabangan yang ketiga adalah struktur if, elif, else, yang digunakan untuk melakukan pengecekan dua kondisi atau lebih dan menghasilkan lebih dari dua percabangan. Berikut ini adalah contoh struktur percabangan if, elif, else. Pada gambar flowchart tersebut, terlihat tiga kondisi pengecekan nilai, yaitu lebih besar sama dengan 80, lebih besar sama dengan 70, dan lebih besar sama dengan 60. Ketiga kondisi pengecekan ini, jika dituliskan dalam sintak Python, akan menggunakan perintah if, elif, dan elif. Dan jika ketiga kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka akan menggunakan perintah else. Jika kondisi nilai lebih besar sama dengan 80 terpenuhi, maka alur program akan bercabang dan menampilkan grade A. Jika tidak, maka akan dilakukan pengecekan kondisi nilai lebih besar sama dengan 70. Jika terpenuhi, maka alur program akan bercabang dan menampilkan grade B. Jika tidak, maka akan dilakukan pengecekan kondisi nilai lebih besar sama dengan 60. Jika terpenuhi, maka alur program akan bercabang dan menampilkan grade C. Jika ketiga kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka akan tertampil "Silahkan mengikuti ujian perbaikan".
Maka dapat disimpulkan, struktur percabangan if, elif, else melakukan percabangan untuk lebih dari satu kondisi pengecekan dan menghasilkan lebih dari 2 keputusan. Lalu setelah itu akan kembali lagi ke jalur utama. Struktur percabangan yang keempat adalah struktur nested if, atau yang lebih sering disebut dengan if bersarang. Loh, kok bersarang sih? Iya, karena di dalam if ada if lagi, alias bertumpuk. Yap, seperti sarang kan? Berikut ini adalah contoh struktur percabangan nested if. Pada tabel harga baju ini, terlihat adanya 3 merek baju dengan 3 ukuran berbeda, yaitu L, M, dan ukuran selain L ataupun M. Setiap merek dan ukuran memiliki harga yang berbeda-beda. Maka alur penentuan harga baju ini dapat digambarkan dalam flowchart sebagai berikut. Pada gambar flowchart tersebut, terlihat 2 kondisi pengecekan merek, yaitu P untuk polo dan A untuk alisan. Selain kedua kondisi tersebut, maka merek bajunya adalah Saint Ives. Pengecekan kondisi kedua adalah ukuran yang akan menentukan harga baju. Dari struktur ini terlihat adanya tumpukan percabangan if saat dilakukan 2 kali pengecekan kondisi, yaitu merek dan ukuran. Disinilah letak if bersarang atau nested if yang digunakan untuk melakukan percabangan pada beberapa kondisi. Dan struktur percabangan yang terakhir adalah switch case. Struktur ini hanya melakukan pengecekan pada satu kondisi saja, namun memiliki percabangan yang banyak sesuai jumlah case-nya. Sebagai contoh, dalam daftar menu sebuah rumah makan, di mana terdapat 3 pilihan makanan, yaitu nasi goreng, mie goreng, dan capcay. Dari pilihan menu ini, pembeli cukup memilih nomor 1, 2, atau 3, dan akan tertampil nama makanannya. Contoh program Python untuk memecahkan kasus ini adalah sebagai berikut. Mula-mula, menu perlu didefinisikan dahulu. Menu 1 adalah nasi goreng, menu 2 adalah mie goreng, dan menu 3 adalah capcay. Setelah didefinisikan, kemudian pembeli akan diminta memilih nomor menu yang diinginkan menggunakan perintah switch. Nomor menu yang dipilih akan menjadi masukan case agar program dapat menampilkan nama menu yang telah dipilih. So, enough for today, and thanks for watching this video. Please subscribe, like, comment, and share. So, see you.